Babul waqfi wal ibtida. Bab wakaf dan ibtida. Wakaf menurut bahasa artinya berhenti atau menahan. Dan menurut istilah artinya menghentikan suara dan perkataan sebentar menurut adat untuk bernafas bagi qori dengan niat untuk melanjutkan bacaan lagi, bukan berniat untuk meninggalkan bacaan tersebut. Wakaf itu boleh dilakukan hanya pada akhir ayat atau penghabisan ayat atau roksu ayah, dan bernafas. Tidak boleh di pertengahan antara dua kata yang bentuk tulisannya bersambung seperti ainama, asalnya aina ma. Wakaf ini bukanlah saktah dan bukan kotok. Adapun saktah menurut bahasa artinya mencegah, dan menurut istilah artinya berhenti antara dua kata atau pertengahan kata tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Sakta ini yang berlaku di antara dua kata seperti kalabal rona. Dan menurut Imam Hamzah juga pada setiap sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah seperti adzabun alim, qul inna hudan. Dan pada pertengahan kata seperti wabil akhirati. Menurut Hafiz, sakta di dalam Al-Quran adalah 4. Mari yang sakta ini kita praktekkan ya. Kalla bal rona. 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 Yang adzabun alim qul inna huda wabil akhirah tidak usah kita praktekkan karena kita tidak mengikuti qiraat Hamzah. Jadi kita mengikuti qiraat Asim riwayat Hafiz. Menurut Hafiz, sakta di dalam Al-Quran adalah 4. 1. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. 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 Min marqadina hadha.
marqadina hadza. من مرقدنا هذا Wa qila man raq. وقيل من راق Wa qila man raq. وقيل من راق Kalla bal rana. كلا بل ران Kalla bal rana. كلا بل ران Adapun kotok menurut bahasa artinya memotong. Menurut istilah artinya menghentikan bacaan sama sekali. Sesudah memotong bacaan ini, bila qari hendak membaca lagi, ia disunnatkan isti'adzah atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibtida menurut bahasa artinya memulai. Menurut istilah artinya memulai bacaan sesudah waqaf. Ibtida ini boleh dilakukan hanya pada perkataan yang tidak merusak arti susunan kalimat. Seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak boleh mengulang dengan ibtida atau memulai dari alladzina, tetapi harus dimulai dari sirata. Jadi tidak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim. Tidak boleh, tapi harus dimulai dari sirata lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pembagian wakaf. Secara umum wakaf dibagi 4. 1 idtirari, 2 intidhari, 3 ikhtibari, 4 ikhtiyari. 1 idtirari. Idtirari artinya terpaksa, yaitu dilakukan oleh qari karena kehabisan nafas, batuk, lupa dan sebagainya. Dalam hal ini qari boleh berhenti pada perkataan manapun yang ia sukai dan ia wajib memulai baca lagi dari perkataan di mana ia berhenti. Jika ibtidak itu tidak dibenarkan atau tidak merusak makna kalimat. 2 intidhari. Intidhari artinya berhenti menunggu, yaitu qari berhenti pada sebuah kata yang perlu untuk menghubungkan dengan kalimat wajah lain pada bacaannya ketika ia menghimpun beberapa qiraat karena ada perbedaan riwayat. 3 ikhtibari. Ikhtibari artinya berhenti diuji, yaitu ketika qari diuji untuk menerangkan al-maqtu', kata terpotong, seperti aina, ma, dan al-mausul, kata bersambung seperti ainama. Qari boleh berhenti hanya karena hajat atau keperluan.
seperti ditanya oleh penguji atau karena sedang mengajar. 4. Ikhtiari. Ikhtiari artinya berhenti yang dipilih. Wakaf ikhtiari inilah wakaf yang disengaja, dituju, dipilih, bukan karena sebab-sebab yang telah lewat pada nomor 1, 2, dan 3. Wakaf ikhtiari ini dibagi menjadi 4 macam. 1. Wakaf tam, ialah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tiada berkaitan dengan kalimat sesudahnya, baik lafaz maupun maknanya. Pada umumnya terdapat di akhir ayat dan ketika habis kisah, seperti berhenti pada Maliki Yaumiddin, lalu iyyaka, wa ulaika humul muflihun, lalu innal ladzina kafaru. Terkadang sebelum habis ayat seperti wakaf pada waja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Terkadang di pertengahan ayat seperti wakaf pada laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail. Ayo kita coba, kita ikuti. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Iyyaka. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين.
wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billail hukumnya baiklah qori berhenti pada wakaf tam tersebut dan ibtida atau memulai pada perkataan sesudahnya. 2. Wakaf kafi ialah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya, tidak berkaitan lafaznya. Baiklah qori berhenti pada perkataan tersebut dan memulai pada perkataan sesudahnya, seperti berhenti pada la yu'minun dan memulai ibtida pada khatamallahu ala qulubihim. La yu'minun, la yu'minun, khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim. Terkadang wakaf kafi ini yang satu lebih utama dari yang lain, seperti wakaf pada fi qulubihim marad, fi qulubihim marad, kafi, dan berhenti pada fazadahumullahu marada, fazadahumullahu marada, lebih kafi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sedang berhenti pada bima kanu yakdzibun, lebih kafi dari keduanya. Bima kanu yakdzibun, bima kanu yakdzibun. 3. Wakaf hasan, yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dan lafadznya dengan kalimat sesudahnya, seperti berhenti pada alhamdulillah, kemudian memulai atau ibtida pada rabbil alamin. Kalimat alhamdulillah ini sekalipun merupakan kalimat yang sempurna, tetapi lafaz Allah di sini berkaitan dengan rabbil alamin yang menjadi sifatnya. Maka hukumnya A. Baiklah qori berhenti pada wakaf hasan ini dan ibtida memulai pada perkataan yang sesudahnya, jika ia adalah ra'su ayah atau akhir ayah, seperti berhenti pada rabbil alamin dan memulai pada ar-rahmanir rahim. Mari kita praktekkan
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. B. Bolehlah qori berhenti pada waqaf hasan ini dan ibtida dengan mengulang pada perkataan yang tepat pada sebelum waqaf tersebut. Jika ia bukan ra'su ayah, seperti berhenti pada alhamdulillah, harus mengulang pada alhamdulillah untuk disambung dengan Rabbil Alamin. Karena memulai pada Rabbil Alamin adalah merusak, adalah termasuk waqaf qabih atau waqaf buruk. Mari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf qabih ialah berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya, karena berkaitan dengan lafaz dan makna perkataan atau kalimat sesudahnya. Seperti berhenti bismi, berhenti pada bismi dari bismillah. Karena keduanya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih, kalimat majmu' yang tidak boleh dipisahkan. Atau seperti berhenti pada alhamdu dari alhamdulillah, karena alhamdu adalah mubtada, pokok kalimat, dan lillahi adalah khobarnya atau sebutannya. Qori tidak boleh berhenti dengan sengaja pada waqaf qabih itu, kecuali karena darurat, seperti kehabisan nafas, bersin, dan sebagainya. Waqaf di sini dinamakan waqaf darurat. Begitu pula dengan pasti tidak boleh ibtida pada perkataan yang sesudah waqaf qabih tersebut. Dan paling qabih atau paling buruk waqaf dan ibtida itu adalah pada perkataan yang menggambarkan kelainan makna yang dimaksud, seperti pada innallaha la yastahyi, yang artinya sesungguhnya Allah tidak malu. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk. Fabuhitalladzi kafara wallahu, fabuhitalladzi kafara wallah, maka bingunglah orang kafir dan Allah. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, demi Allah sungguh
Allah telah mendengar ucapan mereka yang berkata. Kemudian ibtida atau memulai pada innallaha faqir. Sesungguhnya Allah itu fakir. Lebih buruk lagi dari ini adalah berhenti pada wa ma min ilah. Tak ada Tuhan. Dari firman Allah wa ma min ilahin illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan seperti berhenti pada wa ma arsalnaka wa ma arsalnak, dan aku tidak mengutusmu Muhammad. Dari firman Allah wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai pemberita kabar gembira dan pemberita ancaman. Kalau ia lakukan dengan sengaja dan mengerti, maka ia murtad atau keluar dari Islam. Wal'iyadu billah.